Sidang paripurna membahas hak interpelasi batal karena tidak dihadiri 7 fraksi DPRD DKI Jakarta. Mereka tidak hadir karena menilai sidang tidak sesuai dengan tata tertib. Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar hari ini hanya dihadiri 2 fraksi, yaitu fraksi PDIP dan PSI. Rapat yang dipimpin Prasetyo Edy ini sedianya akan membahas interpelasi anggota DPRD DKI terkait penyelenggaraan ajang Formula E. Dikarenakan tidak memenuhi quorum, pimpinan rapat sempat menunda sidang selama 1 jam. Rapat interpelasi mengenai Formula E akhirnya tidak dihadiri 7 fraksi DPRD DKI karena menganggap sidang interpelasi tidak sesuai dengan tata tertib yang dilakukan Ketua DPRD pada rapat Badan Musyawarah sebelumnya. Tujuh fraksi yang tak menghadiri sidang interpelasi mengaku ketidakhadirannya dalam rapat merupakan bentuk sikap untuk menjaga kehormatan dan nama baik DPRD DKI. Ketujuh fraksi tersebut diantaranya adalah fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, Demokrat, PKB, dan P3. Jadi 7 fraksi ini mengambil sikap dalam rangka menjaga ini. Jangan sampai DPRD ini disalahgunakan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok per kelompok. Menyikapi sidang interpelasi Formula E, 7 fraksi yang tidak hadir akan melaporkan Ketua DPRD Prasetyo Edy ke Badan Kehormatan. Harusnya sebagai pimpinan bisa mengakomodir kedua belah pihak, bukan hanya karena tekanan dari satu sisi, misalnya pengusul interpelasi atau apapun. Dan itu kami rasa dari 7 fraksi ini belum pernah juga ada yang dipanggil untuk berbicara oleh pimpinan mengenai hak interpelasi yang disampaikan kedua fraksi, dan 7 fraksi tidak memilih ikutan. Sebelumnya pengajuan hak interpelasi disampaikan dan ditandatangani para pengusul kepada Ketua DPRD DKI. Usulan rapat paripurna dilakukan oleh 2 fraksi, yakni PDI dan PSI. Hingga digelarnya sidang paripurna, 7 fraksi akhirnya menolak hak interpelasi dan sepakat untuk digelarnya ajang balap Formula E yang sedianya dijadwalkan pada Juni 2022. Apa yang terjadi di Gedung Dewan terkait dengan interpelasi balapan Formula E? Kita langsung berbincang dengan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, S. Andika, dan anggota fraksi PDI Perjuangan, Bang Pantas Nainggolan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, saya ke Bang Pontas dulu, Bang Pantas. Ketika tadi kemudian gagal karena tidak memenuhi quorum, sebetulnya kawan-kawan dari PDIP dan PSI sudah menduga akan tidak quorum atau bagaimana? Ya, sebenarnya isu interpelasi ini sudah beredar lama, cukup lama. 2 bulan atau bahkan mungkin 3 bulan yang lalu. Dari awal kita sudah mencoba melakukan lobby-lobby kepada semua fraksi-fraksi agar bisa merealisasikan penerapan interpelasi ini. Nah, interpelasi seperti yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk tatip, intinya adalah meminta keterangan dari gubernur. Nah, di dalam proses lobby-lobby yang sudah kita lakukan, terkesan memang ada ada upaya-upaya yang tidak ada kesan agar interpelasi ini tidak dilakukan. Nah, PDI Perjuangan telah melakukan upaya itu, bahkan membentuk inisiator, membentuk inisiator untuk melobi fraksi-fraksi lain agar anggaran ataupun Formula E ini betul-betul transparan dan bisa diketahui sedalam-dalamnya oleh seluruh masyarakat DKI Jakarta khususnya. Nah, dari upaya-upaya tersebut, itu tadi seperti yang saya sampaikan, ada kesan memang mereka sepertinya alergi gitu, sepertinya alergi dengan proses ini. Kita nggak mengetahui alergi ini apakah ini bersumber dari
dari sang gubernur atau dari rekan-rekan anggota yang lain. Oke, baik. Nah, sementara dalam proses semua syarat-syarat formal itu sudah terpenuhi. Ya. Nah, sesuai dengan ketentuan tatib bahwa interpelasi ini bisa diusulkan oleh setelah memenuhi syarat antara lain 15 orang, minimal 15 orang anggota dan lebih dari satu fraksi. Nah, dan itu secara formal sudah kita ajukan kepada DPRD untuk dan sudah diagendakan. Oke, baik, Bang Pontas. Oke, saya ke Mas Andika. Tadi ketika Bang Pontas bilang bahwa ada yang alergi, Mas Andika langsung senyum-senyum. Silakan. Apakah Mas Andika termasuk yang alergi atau bagaimana? Terima kasih. Selamat malam, Bang Pontas. Selamat malam, Bro Andika. Kalau alergi itu penyakit, Pak. Tapi dalam hal ini kami di 7 fraksi itu menghargai, sangat menghormati sikap yang diambil oleh 2 sahabat kami dari PSI dan PDIP untuk meminta keterangan melalui jalur interpelasi. Sebagaimana diatur di dalam peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020, tepatnya di pasal 121. Tetapi kami juga punya sikap yang berbeda. Tentunya jika kami menghargai sahabat kami dari PDIP dan PSI, tentunya sahabat kami PDIP dan PSI juga harus menghargai sikap kami untuk menolak interpelasi tersebut. Dan ini juga memang sudah diatur di dalam prosesnya. Bahwa interpelasi bisa dilaksanakan apabila sudah memenuhi kurang-kurangnya 15 orang, kemudian lebih dari satu fraksi, dan ini sudah terlaksana. Ya silakan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PDIP dan PSI. Sekali lagi kami punya sikap. Nah, sikap kami ini kami tuangkan dengan tidak menghadiri di dalam rapat undangan paripurna tersebut yang menurut hemat kami ini adalah undangan ilegal. Tidak hadir tapi menghargai itu gimana, Mas Andika? Ya, kita menghargai karena tapi tidak hadir. Hak ini kan sudah diatur di dalam tatib. Jadi setiap anggota DPRD punya hak untuk mengajukan interpelasi. Ketidakhadiran kami melihat bahwa di samping kami menolak hak interpelasi tersebut, kami juga melihat bahwa proses untuk sampai ke interpelasi tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam tata tertib. Ketidaksesuaian dan ilegalnya di mana? Sebagai contoh bahwa penjadwalan terkait masalah paripurna harus melalui dalam rapat badan musyawarah. Undangan yang kami terima terkait rapat badan musyawarah hanya 7 hal yang akan dibahas. Tidak ada di dalamnya berisi tentang rapat paripurna menyangkut masalah interpelasi. Tetapi dalam rapat tersebut kemudian tiba-tiba itu diselipkanlah adanya agenda rapat interpelasi. Padahal di dalam pasal 96 menyangkut masalah bamus, tepatnya itu di ayat 2, apabila ada rapat, diselipkan ada rapat interpelasi, maka harus ditanyakan kepada anggota bamusnya, berkonsultasi terlebih dahulu kepada fraksinya. Ini jelas-jelas diatur di dalam ayat 2 dan begitu juga di dalam ayat 3-nya. Di dalam pasal 96. Saya ke Bang Pontas dulu. Sekali lagi saya katakan bahwa undangan yang kami terima, undangan yang diterima yaitu tertanggal 27. Tepat di hari pada saat diputuskan akan ada rapat interpelasi, rapat paripurna terkait masalah interpelasi. Nah ini apa? Apakah modelnya seperti apa? Ini apa, Bang Pontas? Apakah betul agenda interpelasi ini seludupan atau ilegal atau bagaimana? Jadi begini, saya sudah ini tahun ke-7 ya, tahun ke-7 saya menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Selama 7 tahun ini semua agenda paripurna itu diawali dari badan musyawarah. Sebab memang badan musyawarah alat kelengkapan DPRD yang tugasnya untuk menjadwalkan setiap agenda yang akan disampaikan di paripurna. Nah, di dalam rapat musyawarah
itu sudah dihasilkan, ada termasuk diantaranya agenda interpelasi untuk sidang paripurna hari ini. Dan untuk penyelenggaraan sidang interpelasi itu sudah ada keluar undangan dari pimpinan dewan. Nah, dan itu yang selama ini yang kita lakoni, dan maka sebenarnya tidak ada alasan untuk memboikot. Termasuk agenda interpelasi ada di undangan? Bang Pontas, agenda interpelasi ada dalam undangan tersebut? Iya, undangan khusus untuk interpelasi ini. Oke. Sebab begini. Jadi di dalam perundang-undangan yang kemudian diakomodir di dalam tata tertib, bahwa interpelasi itu disampaikan oleh pengusul yang minimal 15 orang dan lebih dari satu fraksi. Dan itu secara formal sudah terpenuhi. Permintaan ini yang kemudian pintunya adalah supaya dia bisa berubah menjadi interpelasi institusi, maka diputuskan melalui paripurna. Supaya dia bisa menjadi hak kolektif dari DPRD. Yang membuat kita heran adalah kenapa paripurnanya diboikot? Nah, ini yang menjadi pertanyaan gitu loh. Kenapa, Mas Andika, kenapa? Begini, kalimatnya bukan memboikot. Kalau proses perjalanan ke arah paripurnanya sudah ilegal, bagaimana kami harus menghadiri yang ilegal? Sekali lagi saya katakan bahwa undangan terkait masalah rapat paripurna interpelasi tertanggal 27. Setelah pada saat rapat badan musyawarah yang tidak ada agenda satupun agenda di dalam adanya agenda rapat paripurna, tiba-tiba diselipkanlah satu bahwa akan diadakan paripurna terkait interpelasi. Suratnya belum ada. Setelah itu selesai, baru suratnya kami terima tadi. Baru tadi kami terima tertanggal 27, di mana tanggal 27 tersebut saya katakan ilegal. Tidak ada penandatanganan atau para penyerta dari sekurang-kurangnya dua pimpinan anggota DPT sebagaimana diatur di dalam pasal 80 ayat 3. Jadi ini harus dijelaskan. Ini, Bang Pontas gimana? Iya, Pak. Ini sebenarnya alasan yang dicari-cari. Makanya tadi dari awal saya sampaikan bahwa sejak awal sepertinya penerapan hak ini memang tidak mendapat dukungan dari yang lain. Itu sudah sangat terasa atmosfernya 2-3 bulan lalu. Gitu. Dan itu sudah kita lakukan dialog, bahkan termasuk dengan Bung Andika juga kita mencoba berdialog untuk mendapatkan ini. Dalam beberapa hal Bung Andika sebenarnya sependapat, tapi ya katakanlah sekarang ini ada keterbatasan setiap anggota sebagai bagian daripada masing-masing fraksi. Itu kita hargai. Tetapi yang tadi Pak Andika menyatakan menghargai, tolong dong dihargai juga bahwa secara formal usulan hak interpelasi ini sudah terpenuhi. Tidak ada siapapun yang bisa mencegah ini kecuali paripurna. Itu kuncinya di situ. Yang bisa mencegah ini satu-satunya hanya paripurna. Jadi semua statement-statement kalau tadi dikatakan menolak dan sebagainya, disampaikanlah itu di dalam forum yang resmi, yaitu forum paripurna. Di sanalah kita bisa berdebat sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, sehingga betul-betul menghasilkan sesuatu yang kita yakini terbaik bagi masyarakat DKI Jakarta. Mas Andika, keputusan untuk tidak hadir itu hari ini setelah undangannya datang atau bagaimana? Jadi begini, kalau kita menghadiri suatu undangan yang dimulai dari proses yang ilegal, maka hasilnya juga akan ilegal. Sekali lagi saya katakan, hasilnya juga akan ilegal. Saya menghargai Bang Pantas ini, kita sama-sama lah Bang Pantas, sama-sama di bawah pemerintah, sama-sama lah saya dari awal. Artinya, dengan kami menghargai Bang Pantas, silahkan menggunakan haknya dan kami juga menggunakan hak kami. Persoalannya yang dimaksud adalah proses rangkaian paripurna akan bisa dikatakan paripurna. Kita lihat pasal 121 di ayat 2. Setelah terpenuhi semuanya, kemudian 50% plus 1 sudah ada orangnya,
baru bisa dikatakan paripurna. Oke. Ini Ya. belum bisa begini. masuk ke dalam. Tunggu, belum selesai Bang Pandas. Tunggu dulu. Ya. Sabar. Oke. Silakan. Ini belum bisa masuk ke ranah seperti itu. Jadi sekali lagi kami melihat bahwa ada proses yang dilanggar, yaitu di pasal 80 ayat 3 tidak adanya pemarap serta sebagaimana diatur di dalam perdatatif oleh sekurang-kurangnya 2 pimpinan dewan menyangkut masalah undangan paripurna tersebut. Jadi jangan sampaikan Bang Pantas soal kita memboikot, enggak lah. Tidak ada boikot-boikot. Yang boikot itu produk-produk dari luar terkadang boikot, kalau kita tidak lah gitu. Kita dalam negeri asli NKRI, Pak. Baik. Bang Pantas gimana? Oke, begini. Sama dengan saya, Bung Andika juga sebenarnya sudah cukup lama. Sudah hampir 7 tahun lebih juga sudah menjadi anggota. Dan praktek ini sudah sering terjadi bahwa segala sesuatunya harus dijadwalkan di dalam rapat badan musyawarah. Ya. Karena memang itulah alat kelengkapan untuk mengagendakan itu. Nah, kembali kepada rapat badan musyawarah kemarin, itu ada 7 agenda pokok. Ada 7 agenda pokok. Dan di dalam setiap rapat badan musyawarah ini sebenarnya bisa tambah kurang gitu loh. Bisa jadi 6, bisa juga jadi 8 gitu. Karena di dalam rapat itu bisa saja terjadi ada usulan-usulan untuk bisa segera diagendakan. Nah, melihat interpelasi ini sudah diajukan jauh-jauh hari sebelumnya, tapi belum juga tersalurkan melalui format resmi, maka secara spontan di dalam rapat badan musyawarah tersebut muncullah gagasan untuk menjadwalkan paripurna interpelasi ini. Baik, oke. Nah, dan rapat badan BAMUS itu dihadiri oleh banyak fraksi. Ada fraksi PD Perjuangan, ada fraksi PSI, ada juga fraksi dari Gerindra, ada juga dari PAN, dan Nasdem, Golkar, dan lain sebagainya. Nah, Baik. Jadi saya pikir tidak ada celah, tidak ada alasan untuk menyatakan itu ilegal. Baik, gitu. Saya ke Mas Andika lagi. Katakanlah mengikuti pola pikir tadi, maka 7 agenda ini semuanya juga jadi ilegal gitu. Oke. Mas Andika, seandainya nanti segala macam surat ini diperbaiki, apakah interpelasi ini akan disetujui oleh fraksi Gerindra dan 6 fraksi lain? Oke, sebelum lanjut, begini, Bang Mandas, di dalam pasal 96 itu ayat 3 poin A itu diatur, Pak. Apabila ada perubahan jadwal, maka diberi kesempatan kepada anggota badan musyawarah untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada fraksinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat yang penambahan itu tidak ada pemarap sertanya. Suratnya datangnya belakangan pada saat sudah rapat, sudah diputuskan, baru suratnya menyusul. Inilah yang saya katakan, selalu saya pakai istilah seperti koboi yang menembak dari atas kuda. Ini yang saya istilahkan seperti itu. Kalau tadi pertanyaannya menyangkut apakah bagaimana kalau ini sudah diperbaiki. Tentunya sekali lagi kami sangat menghargai proses yang ada di DPD selama itu sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena kami tunduk pada aturan NKRI, Pak. Kami sama dengan Bang Pantas. Tunduk pada aturan. Bang Pantas, Mas Andika, tahan dulu karena mungkin ini adalah debat awal, nanti dilanjutkan di interpelasi. Mudah-mudahan segala surat menyurat tidak menjadi penghalang lagi. Terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Pelaku penembakan Ustadz di Tangerang ditangkap. Apa motifnya? Saat lagi di iNews Prime.